Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri resmi meluncurkan Mall Pelayanan Publik. Peresmian ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien. MPP Kabupaten Kediri kini menjadi pusat layanan terpadu dengan 85 jenis layanan dari berbagai instansi. Acara Grand Launching ini dilaksanakan secara daring dan serentak bersama 10 daerah lainnya. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri resmi meluncurkan Mall Pelayanan Publik atau MPP pada Rabu 24 September 2025. Dengan adanya pembukaan Mall Pelayanan Publik yakni sebagai bagian dari komitmen nyata dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang mana MPP berada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 14, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri. Peresmian ini dilakukan secara daring dan serentak bersama 10 daerah lainnya di Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Sementara itu, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana didampingi Wakil Bupati Dewi Maria Ulfa hadir langsung dalam acara Grand Launching Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Adanya Mall Pelayanan Publik ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik pungli, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun pada jajaran pemerintahan di bawahnya. Dalam sesi ini juga dilaksanakan knowledge sharing untuk penguatan kolaborasi antara kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, serta peresmian MPP Triwulan 3 tahun 2025 yang dilakukan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa pentingnya Mall Pelayanan Publik pada setiap pemerintah daerah ini, karena kita ingin mewujudkan birokrasi yang lebih baik. Karena birokrasi yang baik itu bukan hanya sekedar bagus di telinga atau bukan hanya terdengar enak di telinga, tetapi tentunya birokrasi yang baik itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian mengingatkan kita untuk merasakan bahwa keberhasilan pemerintah itu diukur dengan bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan atas layanan-layanan yang kita berikan. Dan saya percaya melalui Mall Pelayanan Publik ini tentunya kita sebagai birokrat berusaha untuk menghadirkan pengalaman layanan yang membuat rakyat merasa diperhatikan dan dilayani serta dihargai.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak henti-hentinya menyampaikan bagaimana arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terkait dengan reformasi birokrasi kita. Ada 8 arahan Bapak Presiden. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita melakukan reformasi pelayanan publik. Karena reformasi birokrasi itu tidak cukup di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui perbaikan layanan publik. Layanan publik yang diinginkan, kita ingin membangun layanan publik yang lebih efisien, lebih transparan, tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan Bapak Ibu sekalian, kehadiran mewakili publik yang hari ini kita akan tambahkan dengan meresmikan 11 mewakili publik ini adalah sebagai salah satu wujud dari arah kebijakan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan bahwa pelayanan publik yang efektif ini tidak datang begitu saja, tetapi ini sudah menjadi bagian daripada rencana pembangunan negara kita dan diatur di dalam Perpres mengenai rencana kerja untuk jangka menengah 2025-2029, dan ini tertuang di dalam prioritas nomor 7, yaitu memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan tata kelola pemerintahan. Dan tentunya sebagaimana yang kita harapkan, nanti arah kebijakan kita akan dorong ke transformasi digital, dan termasuk di dalamnya adalah perbaikan tata kelola dan penguatan SDM. Dan yang hari ini kita lakukan tentunya sejalan dengan arah kebijakan yang sudah dilakukan di dalam RPJMN 2025-2029. Bapak Ibu yang saya hormati, para bupati, wali kota yang saya banggakan, MPP itu lahir sebagai salah satu konsep terobosan dari pemerintah untuk menyatukan seluruh layanan publik yang ada, dari baik itu layanan yang milik pemerintah pusat atau yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, dan juga layanan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun layanan dari BUMN yang ada di dalam wilayah tersebut, dan semuanya diintegrasikan ke dalam satu tempat. Jadi dengan demikian, yang MPP itu bukan sekedar tempat berkumpulnya layanan, tetapi melainkan manifestasi bagi hadirnya negara di tengah masyarakat. Jadi dengan adanya MPP, Bapak dan Ibu sekalian, semua pelayanan dari pusat, pemerintah daerah, baik BUMN maupun BUMD, bahkan swasta bisa hadir di dalam satu layanan yang terintegrasi. Disinilah kita menciptakan satu pintu dengan 1 juta layanan bagi seluruh masyarakat. Jadi saya senang sekali tadi melihat video singkatnya, dan ada beberapa, sudah diinformasikan beberapa layanan, rata-rata layanan itu lebih dari 70 layanan itu sudah dilakukan, dan ini masa semakin banyak layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat di dalam satu tempat, itu akan lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, MPP itu bukan sekedar gedung fisiknya saja, tetapi yang paling penting itu bagaimana kita membangun ekosistem pelayanan yang saling terhubung melalui kanal-kanal layanan yang saya sampaikan tadi, sebagai pengalaman yang lebih mudah gitu ya, lebih inklusif gitu ya. Dan ini dengan MPP juga saya ingin membawa standar layanan publik Indonesia ini bisa lebih setara dan menjadi praktek baik di tingkat global. Bapak Ibu sekalian, hingga bulan Juni tahun 2025 ini telah beroperasi sekitar 285 MPP di seluruh Indonesia, atau sekitar 56% dari total kabupaten kota, dan ini merupakan suatu capaian yang besar. Namun mungkin masih harus kita dorong untuk lebih banyak lagi kita membangun pelayanan publik yang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan. Kita masih punya tanggung jawab
Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa setiap bangsa Indonesia, setiap masyarakat, setiap individu, setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan layanan baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote untuk layanan publik yang tentunya lebih bermartabat. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan meresmikan ada 11 MPP sehingga jumlahnya menjadi 296 MPP atau kita naik sekitar 58%, dan kita berharap bisa menyerahkan MPP nanti ke depannya seluruh kabupaten kota sudah bisa punya MPP yang bisa terintegrasi, yang kedepannya tentunya kita akan dorong menjadi layanan-layanan bersifat digital.